Senin 8 Maret 2021. Hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari kitab 2 Raja-Raja bab 5 ayat 1 sampai 15a. Banyak orang sakit kusta, dan tak seorang pun dari mereka ditahrirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya, dan sangat disayangi, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi, pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa seorang tawanan anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan orang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?"
Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tepat di kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari Inspirasi Batin tahun 2021. Sentimen fanatisme garis keras atau kelompok radikal menandai perjalanan setiap zaman. Jadi bukanlah barang baru produk zaman ini. Pada zaman Yesus pun, orang sekampung menolak keras kehadiran Yesus gara-gara sentimen keagamaan. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus memuji janda di Sarfat dan Naaman orang Syria yang justru dicap bangsa Israel sebagai kafir. Yesus berkata, "Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa,
banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Yesus menegaskan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa, tidak hanya bangsa Israel. Akibat ajaran Yesus ini, semua orang di rumah ibadat marah besar. Mereka menghalau Yesus keluar kota dengan maksud melemparkan Yesus dari tebing gunung. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari kisah Injil hari ini, sekalipun Yesus menyadari bahwa dalam rumah ibadat banyak hal yang tidak beres, dan Yesus berkali-kali mengkritik praktik hidup keagamaan yang ada, Yesus tetap setia mendatangi rumah ibadat dan berkumpul bersama orang-orang lain untuk memuji Allah. Dia tidak pernah mogok. Justru, ia selalu mendekatkan dan mempersatukan suka duka hidupnya dengan Allah Bapa. Dalam kebersamaan dan kesatuan dengan Allah, ditemukan pengharapan baru. Hari esok pasti lebih baik daripada hari ini.